Halo, selamat siang semua. Pak Hendro, apa kabar Pak? Sehat? Baik, TVP sehat, alhamdulillah. Sebulan ya kita ketemu ya Pak di sini. Iya, Iya. Waktu zaman lempar sendal jepit jadi duit, sekarang udah beda. Saya ingat omongan itu. sekarang kebalik Ya, ya, lebih oh, jadi sendal oh, jepit. kocak itu. Ya, selamat siang semua. Saya webinar hari ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti obrolan kita ya Pak. Ya, Eh, Perkenalkan saya Vima Lasari dari Pani Sekuritas Cabang Bandung Dago. Biasanya kita memang bikin event mengundang bintang-bintang tamu ya. Salah satunya kali ini saya mendapat kesempatan dari narasumber Pak Hendro Masori dari grup The Traders. Ayo Pak, silakan menyapa Pak peserta hari oke. ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semua teman-teman? Senang hari ini saya diundang lagi sama Ci Vivi ya, untuk ngobrol lah. Jangan bintang tamu kayaknya kesannya hebat banget tuh. Agak lah kita sharing-sharing aja. Hari ini kita ngobrol-ngobrol biasa. Ya, sama kayak tadi Cimi bilang, terakhir kita ngobrol bulan ya Desember lah ya waktu itu ya, sebelum Iya, saya September. libur kalau nggak salah. 2 bulan lalu tuh, Ci. Iya, nggak kerasa ya Pak, cepet Nggak banget ya. kerasa, itu karena waktu itu saking gampangnya nyari duit kasarnya gitu ya, lewat sendal jepit dari duit. Jadi teman-teman banyak yang euforia Januari, banyak yang terbantai dengan sukses gitu ya, banyak yang cuannya hilang semua dan segala macam. Nah ini Februari awal minggu kayaknya ada angin surga lagi gitu ya, agak hijau-hijau sedikit kita sekarang naik terus, tapi tadi pagi kembali ya volatil lagi gitu ya, udah naik tinggi 1%, dibanting lagi ke merah, naik lagi sekarang ke hijau lagi. Jadi ya that's the market teman-teman. Jadi ya coba kita ngobrol lagi hari ini, mungkin bisa membawa, mudah-mudahan bisa memberikan ya wawasan yang baru lagi buat teman-teman. Saya rasa itu dulu Devi, perkenalan atau penyapaan saya. Oke, ya ini Pak Hendro yang suaranya kayak penyanyi ya, penyiar. Oh, Pak Hendro, sebenarnya Pak Hendro kalau nyanyi bisanya lagu apa Pak? Senangnya lagu apa Pak? oh saya spesialis ini wedding singer saya. Wedding singer. Biasa lagu Ah, favoritnya apa tuh Pak yang pasti dinyanyiin? ya bahasanya Shania Twain yang You're the One yang gitu kan. Oh, Terus ya kalau Indonesia ya apa ya? Yang lagu-lagu ya pokoknya itulah yang kalau ke kawinan pasti ada lah gitu. kalau lagu-lagu spesialis lagu kawinan gitu ya Pak? Cuman udah lupa Kak Civivi, udah lama nggak kawinan, udah setahun kan nggak ada kawinan. Kawinan virtual nggak bisa nyanyi ya Pak? Nggak Virtual. bisa nyanyi, nggak perlu nyanyi kalau virtual. Oh, Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya, Kan sekarang bukan nanya sih, sebenarnya kan kita mau ini juga kan sekalian ngasih tahu ya ke peserta sama audiens. Kita sekarang terakhir suka banyak fake channel tuh Pak, oh ya, di ya copy-copy ini begitu. bener nih. Tuh Pak, ini supaya orang Ah, ah, nggak salah lah, nggak terjerumus gitu betul, Pak. betul. Penting, Civivi ini penting banget. Ini Heeh, saya dapat kesempatan, jadi saya terima kasih juga bisa ngobrol sama teman-teman soal ini. Karena kemarin itu di DM saya, Civivi, itu heeh, banyak yang nanya, Pak, apa namanya, sekarang kan mereka udah aware gitu bahwa ada channel-channel yang fake ya, yang heeh, niru, yang membajak segala macam. Tapi mereka masalahnya nggak bisa bedain GBV mana yang asli, mana heeh, yang ya tipu-tipu lah gitu ya. Jadi kemarin saya kasih tips beberapa ke teman-teman yang DM. Yang pertama itu channel yang asli itu yang gede-gede biasanya itu nggak menerima titipan duit, apa istilahnya mopit ya, mopit-mopit gitu ya, pokoknya mopit itu. itulah modal kejepit itulah. Nah, jadi moped-moped itu kan menawarkan, coba teman-teman pikirin deh, mungkin nggak ya, Anda store duit, kemudian sehari, berapa persen sih, cuannya berapa persen gitu, 10% atau berapa Iya. sehari gitu. Ya, mustahil banget gitu. Kalau bisa kayak gitu, ngapain dia kerjain sendiri aja, ngapain mesti minta duit Anda. Jadi, Heeh, kadang-kadang teman-teman ini saking pengen cepet dapat duitnya itu lupa prinsip-prinsip dasar investasi itu seperti apa, mana yang bawah batas kewajaran, mana yang nggak mungkin. Nah, kalau udah nggak mungkin ya udahlah, jangan dianggap, laporin aja spam gitu kan. Jadi channel-channel yang banyak kena banyak udah semua hampir semua. Jadi ini kayak gini, dia punya satu channel, terus dia ganti-ganti keliling gitu. hmm. Pak, Hari tapi ini kita kalau nggak dibikin fake-nya berarti kurang beken gitu dianggapnya kali ya?
Lah ya nggak tahu juga. Ya satu sisi kalau saya bilang kemarin kok saya kayak seleb saham gitu ya sampai di Berarti kurang afdol kalau belum dibikin fake-nya Pak. Kurang gereng. itu mereka masuk ke channelnya apa niru apa masukin channelnya Mas Hermanto Sardan, masukin Semua ada ya. Ellen May, masukin channelnya banyak lah gitu ya, Mang Amsi dan segala, termasuk The Traders. The Traders itu seminggu yang lalu itu pada kaget kan, Pak sejak kapan Bapak buka titipan duit? Enggak, saya nggak pernah sama sekali. Saya tidak pernah membuka. Begitu dikasih tahu screenshotnya saya kaget. Nah ini saya terpaksa ya itulah saya counter lah ya, harus supaya teman-teman nggak. Itu semua sama, semua di judulnya sama, foto saya pun diambil persis sama, semuanya persis gitu. Nah, ya udahlah gimana, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Sama dilihat membernya Pak. Biasa kalau saya ini membernya aneh-aneh semua. Biasa kan kalau pemain apa yang suka trading saham kan orangnya apal-apal kan kesamaan. Kalau ini aneh-aneh semua, oh berarti udah. Betul, ada nama Rusia ya Cia, ada nama Polandia gitu. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kita jangan sampai kena ke yang gitulah. Nah terus kita ngobrol tentang pasar nih Pak. Ya. Sekarang kan pasarnya kalau saya sendiri ngerasa ini pasar volatilitas tinggi ya. Kadang ARB terus bisa ARA ARB. Nah ini kalau menurut Mahendro sendiri gimana kondisi sekarang Pak? Udah nggak zaman lempar sendal jepit jadi duit lagi sekarang. Lempar sendal jepit kita dilempar batu bata. Jadi ya seperti di pembukaan tadi ya Cibi. Saya trading itu 10 tahun. Mungkin kalau buat saya ya, saya nggak tahu mungkin teman-teman lain beda pendapat. Masa paling volatil di mana ISG sehari bisa plus minusnya sampai 5% itu baru sekarang ini gitu. Hari apa itu yang Januari yang pagi itu minusnya 2% sekian, 3% sekian, tutupnya plus 2% sekian gitu. Jadi sehari bisa range low ke high 5% itu luar biasa loh itu. Saya rasanya nggak pernah kayak gitu ya. Kalau naik ya naik terus bisa tinggi gitu. Tapi yang dibanting minus dalam kemudian naik tinggi banget terus kemudian dibanting lagi minus lagi. Nah itu saya rasa mulai akhir Desember ya, saya ingat banget tuh akhir Desember 2 hari 3 hari terakhir lanjut sampai Januari awal tuh naik, masih naik tinggi gitu ya. Kemudian yang dibanting masa-masa for sale itu ya, yang dibilang ARB, zaman-zaman saham nyender kiri Pak. Ya zaman-zaman ARB itu yang sampai IASG merah 7 kali berturut-turut itu saya rasa saya recall juga saya kayaknya nggak pernah juga gitu, benar 7 hari. Dan turunnya tuh nggak tipis-tipis, turunnya tuh dalam-dalam gitu ya, 1%, 0,8, 1% terus sampai 7 apa 8 hari, 7 hari kalau nggak salah, baru mulai ada hijau. 7 gitu. Jadi kalau kata Yudamologi kan kalau 7 utangnya, hijaunya 7 gitu kan. Sekarang juga dari periode udah 7 gitu kan. Jadi ya siap-siap lagi. Hati-hatilah gitu ya, Pak. Saya setuju bahwa itu volatil sehingga saya pribadi kemarin trading sistem saya ya, saya benar-benar hold cash agak banyak, kemudian saya paling fast trade, nggak berani saya swing dulu, nanti aja lah gitu ya. Nggak banyak saham-saham yang sekarang bisa kita hold untuk swing, karena ya kondisinya lagi kayak gini. Tadi pagi aja dari 1% dibanting ke minus 0,3an itu, semua saham rontok kan, nggak ada yang nggak turun gitu. Habis itu dia naik lagi ke 0, baru yang lain balik, ada yang nggak, ada dalam. Nah, jadi artinya pada saat sekarang ini, saham-saham ini sangat sensitif terhadap penurunan IHSG. Jadi nggak ada. Kalau dulu kan biasanya naik, ada yang tetap kita turun, ada yang bertahan. Nah ini tadi pagi saya lihat begitu turun jebret gitu, banknya disikat ke bawah, udah yang lain patokannya IHSG turun semua. Jadi ya emang mesti hati-hatilah saat-saat ini. Pada saat ini memang saya setuju dengan JPV bahwa IHSG ini memang masih dalam masa volatil. Meskipun kalau kita ngomong secara tren, ya masih uptrend gitu, belum patah trennya sebenarnya. Tapi ya naik turunnya agak terlalu volatil kalau tiap hari. Jadi kayak lari ke toel kanan, lari ke toel kiri, langsung ke kiri gitu ya Pak. Nah terus jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan ya, kalau pas hijau kita jangan ngejar-ngejar beli, tunggu merah aja sabar gitu kali ya, di support-support ya Pak, itu lebih aman ya. Karena kan keswingnya begitu, nanti udah dibeli, dikejar, dibawa ke merah lagi. Kita ngenes lagi. Nanti udah cut loss, kena stop loss juga sering sekarang ya Pak. Kita kalau pasang stop loss ya, kena stop loss, ngacir tinggal lagi ke atas kan. Jadi, jadi mungkin sekarang kalau strateginya mungkin masuk bertahap kali ya Pak, dicicil. Tapi di support-support jangan terlalu ngejar-ngejar. Kita sekarang jual-jual mahal gitu, nunggu mereka yang nyamperin kita ya Pak. Gitu betul Pak. Ya? Betul Ci. Jadi saya ingetin selalu kalau di grup saya itu,
kalau pagi bukannya gap up ya IHSG book up tinggi gitu, udah jangan dikejar gitu karena kemungkinan besar sih pasti akan retrace dulu, mundur dulu. Nanti kalau mau beli ya tunggulah pada saat dia mundur lagi di titik di mana supportnya udah dekat gitu. Saya setuju sih. Jadi FOMO-nya itu ya jangan sekarang. Kalau sekarang FOMO pakai margin ya cilaka, udah selesai. Di grup saya sudah ada beberapa orang yang pamitan dari market di bulan Januari akhir kemarin. Sedih sih, tapi ya itu faktanya sih memang teman-teman. Tidak bisa selalu nggak ada 100% bertahan di market ya, pasti ada yang seleksi alamnya tuh ada gitu ya. Nah saya harapkan juga teman-teman yang nonton sekarang ya mudah-mudahan bisa stay di market dengan cukup lama lah ya, bertahan cukup lama. Tentunya dengan ya belajar, kemudian money management yang benar dan psikologi trading yang benar. Jangan pengen cepat balas dendam. Nah Jangan itu lagi. itu Pak, saya orang-orang kadang-kadang wah ini udah keambil segini gitu kan. Kita masa-masa indah tuh sebenarnya pas lagi kita event bikin sama grup cerita itu ya Pak, itu masa-masa masa-masa indah ya. Pikir di situ masa-masa indah. Udah Januari udah mulai gonjang-ganjing kan. Walaupun naik tapi udah mulai bumpy ya, pasarnya udah volatile. Ya. Itu lewat tengah Januari udah asem itu. Udah asem udah. Jadi emang minggu ketiga Januari itu teman-teman bisa reflect ya, bisa evaluasi. Di grup saya juga sering tanya juga kan, udah habis belum cuan Januari, atau udah ngerogotin cuan November Desember gitu, atau udah mulai ngerogotin modal. Nah itu ternyata levelnya macam-macam sih. Ada yang Januarinya masih untung, wah ini keren nih, berarti kan, berarti dia bisa ngerem, bisa apa gitu. Nah ada juga yang udah Pak amblas semua, udah cuan November Desember amblas semua. Ada juga yang sudah mulai kegerus modal. Dan salah satu yang pamit di grup saya itu yang dia masuk Oktober tapi kegerus modal bisa hampir 50%. Jadi saya nggak ngerti ya gimana tradingnya gitu. Tapi pasti ada yang salah. Nah kayak gitu teman-teman bisa evaluasi lagi gitu. Apa yang salah gitu ya? Kalau misalkan belum bisa sampai November sampai sekarang harusnya normalnya masih cuan gitu. Meskipun kemarin Januarinya naik turun, mestinya Anda masih simpen cuan November atau Desember lah gitu ya. Kalau kurang dikit nggak apa-apa, mestinya masih cuan. Tapi kalau itu udah habis, apalagi modal Anda tergerus dalam 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir, artinya harus evaluasi. Teman-teman mesti cek lagi, jangan keras kepala ya, bahwa enggak lah ini masalah ini aja, enggak laki aja gitu. Enggak, pasti ada yang salah gitu. Teman-teman mesti cek lagi, mesti evaluasi lagi. Karena kan bukan ini nasib uang kita tuh di jempol kita ya Pak. Itu. Jempol kita yang pencet order. Your money is your responsibility. Gitu. Ya Pak, market naik gitu. Wah ini kayaknya makin naik. Kita biasa-biasalah dibiasain datar-datar ya Pak. Kalau lagi turun jangan takut, wah ini kayaknya udah berakhir semuanya. Enggak juga. Nah itu justru kalau lagi turun disiplin. Sama ini kalau saya biasa kalau lagi market semua turun, saya cari yang hijau-hijau Pak. Berarti kuat. Itu kuat, ada bayarnya tapi jadi ibaratnya kalau Pak Hendro bilang kita jadi kiper dulu, jangan jadi striker ya Pak. Ya, saat ini mungkin sekarang lebih bijak untuk ya hold cash lah, paling nggak setengah ya kalau saya sih, kalau saranin ya, karena saya juga begitu. Jadi kalau mau trading, kadang-kadang kan orang nggak bisa ya dicegah untuk menghentikan dirinya untuk trading tuh beberapa orang kan nggak sanggup kan. Susah Pak gitu. Saya tiap hari tangan saya gatel. Ya udahlah kalau mau gatel-gatel jangan banyak-banyak deh gitu. 10% kayak gitu. Iya, sedikit aja. Kadang-kadang memang belum stabil. Nggak bisa ninggalin market gitu aja sih kalau udah biasa lihat ya Pak. Karena nanti feel kita juga mati gitu marketnya bullish ya. Ya, selain itu ada yang emang addicted sih. Banyak yang sekarang trader-trader baru itu yang masuknya Agustus ya kemarin tahun lalu gitu ya, ngerasain indahnya persahaman sampai Desember, dunia begitu indah gitu ya, nggak ada yang nggak indah gitu, tiba-tiba kena kayak dihadepin kenyataan yang benar-benar nyata gitu bahwa di market ini you bisa kehilangan duit gitu, nggak cuma bisa dapetin duit. Nah itu sekarang mereka ya itulah. Tadi Cici bilang banyak yang kena kemudian kayak mengingat masa lalu gitu ya, CLBK gitu bahwa dulu bisa kok segini pasti bisa sekarang hajar lagi. Nah itu banyak yang kayak gitu. Yang DM saya gitu. Kemarin ada yang lagi DM Pak, modal saya kegerus Pak 30%. Kenapa pakai margin? Iya Pak, saya hajar margin terus. Kalau nggak pakai margin kapan baliknya? Nah repot ini kalau balas dendam itu ya Pak, udah ada unsur balas dendamnya. Gitu. Saya kalau pakai
pakai duit sisanya Pak, nggak balik-balik. Jadi setiap hari saya pakai margin, saya jedokin. Waduh, market kayak gini ya repot gitu. Wah, ditinggal sebentar tipis saja bisa turun tadi berapa persen tuh? 1% indeksnya. Itu cuma berapa menit tadi? Cuma 5-10 menit. Iya, cuma sebentar banget. Aku udah habis lagi, ini udah merah. Makanya, Kayak kegulung ombak gitu ya Pak, habis itu. Iya. Kalau di grup hanya bilang kalau yang nggak sanggup ninggalin market udah pakai Pampers saja gitu nonton di apa laptop, jadi nggak usah ke belakang. Kalau apalagi main-main yang gorengan-gorengan yang waduh, sekarang mah selesai udah cepet banget. Terus sama jangan apa kita fokusnya ke persaham lah, jangan ngelihat semuanya juga, karena kan beberapa saham juga gerakannya beda sama IHSG ya Pak. Kayak hari ini grup BRI itu kenceng banget ya. Ya, sektor lah kita jarang itu mungkin ya. Per sektor. Nah Pak, kalau sektor kira-kira yang masih hype gimana Pak? Sama ini konstruksi kan itu udah pada nyender-nyender tapi udah mulai pada bangun tuh Pak. Nah itu udah pijakannya kira-kira kuat nggak Pak? Ini pendapat saya sih sekarang ini kalau ini satu lagi ya teman-teman tuh kadang-kadang kalau merah kayak kemarin ya, indeks 7 kali merah itu rame kan Ci? Wah udah merah 7 kali nggak hijau segala macam. Coba kalau hijaunya 7 kali, ada yang komplain nggak? Nggak ada. Nggak nyadar keluar Pak, gitu kalau udah 7 kali hijau atau 6 kali hijau. Nah, sektor-sektor yang kemarin bergerak untuk membuat IHSG naik sekarang itu ya banking ya, banking BUMN ya gede-gede ya. Wah, itu beberapa hari ini memang kenceng BMRI, BBRI, BBNI sama BBCA itu yang first linernya ya, itu yang memang bikin IHSG naik terus. Nah, sektor-sektor lain tadi kayak konstruksi yang dibilang tadi, kalau saya pribadi saya udah out dari konstruksi ya. Karena menurut saya kalau isu SWF-nya itu menurut saya udah price in, ya udah price in bahwa ini akan ini udah SWF-nya itu udah selesai lah gitu ya. Tapi kan belum implementasi, Ci. Nah nanti implementasinya kalau ada kabar implementasi saya masih yakin ini akan jalan lagi. 2 hari terakhir ini kan udah mulai up lagi ya meskipun sebenarnya kalau kita orang teknikal kalau lihat baca bid offer bahwa untuk gerakan-gerakannya itu menurut saya sih mereka ini udah mulai pada buang-buang juga gitu. Jadi menurut saya sih emang ya tunggu dulu lah gitu ya sampai nanti ada implementasinya ini WSKT berhasil menjual apa gitu. Nah itu baru tuh nanti bakalan apa lagi. Tapi sekarang kalau ngomongin ngandelin SWF-nya sendiri menurut saya kalau konstruksi sih udah ya itu tadi Cibi bilang saya setuju nyender gitu ya udah di situ-situ aja gitu ntar turun lagi gitu naik lagi paling di situ nanti butuh suatu katalis sentimen yang baru untuk dia bikin up lagi. Sama juga kayak, ini pendapat saya pribadi ya, Ci, kayak nikel-nikelan tuh ya, yang terkait dengan EV, electric vehicle, ya Antam, Tins, dan segala macam itu, ini kan pelaksanaannya masih lama ya, mungkin paling cepat jangan-jangan 10 tahun lagi. Nggak mungkin lah ini akan naik terus sampai 10 tahun, kan nggak. Jadi ke depan itu pasti akan ada koreksi, ya sedalam apa saya nggak tahu. Dan ini sampai sebatas apa baru koreksi saya juga nggak tahu. Tapi ya teman-teman yang masih trading yang dari bawah sih nggak masalah, tapi yang baru masuk kemarin apa Antam, Tins, Inco, apalagi ya yang terkait-kait dengan nikel lah ya, itu mesti ya disiplin ya dengan stop loss ketat atau kalau teknikal ya atau ya diawasin lah gitu, jangan dibiarkan nanti kalau koreksi dalam nanti lumayan juga nanti Anda kerasanya gitu. Saya nggak tahu ya apakah kapan koreksinya, tapi saya yakin pasti ada koreksinya. Saham itu nggak mungkin naik terus, pasti ada koreksinya. Dan sekarang saya lihat ini grup Trio Macan ini ya sudah naik cukup tinggi, ya harusnya nanti adalah faktor-faktor koreksinya. Ya, ibaratnya takutnya udah sell on news ya Pak, biasa kan gitu ya? Ya itu mungkin juga gitu. Nanti, tapi nanti gimana ya? Prospek bagus lah gitu. Nanti suatu saat kalau jalan bermobil ya ini mungkin akan naik lagi. Sama kayak tadi konstruksi. Cuman kalau dalam waktu dekat mungkin lebih cepat konstruksinya ya. Kalau konstruksi sekarang turun mungkin nanti upping-nya karena sudah mulai jualan. Kemarin ada berita baru saya baca 100 berapa triliun datang dari Kanada atau apa udah siap masuk ke SWF. Nah kayak itu yang nanti akan buat katalis si konstruksi ini kembali ke atas lagi. Tapi kerasa ya Pak, sejak pertengahan Januari itu berita bagus terus setiap hari, tapi sahamnya nggak naik-naik. Saya bilang ini kenapa nggak enakan nih, nggak enak dan mulai. Kan kita kalau waktu Desember, November beli apa tuh naik kan, banyak bener ya Pak. Udah tengah Januari udah mulai asem, wah ini asem gitu, beli apa, berita bagus semua bagus kan, kata ini news apa-apa. Tapi semakin bagus harga semakin turun ya.
Nah, ini udah betul. angin udah beda nih gitu kan. Ya, Itu mungkin betul. kerasa Saya dari situ bisa ya, Pak? Hah? Saya juga di grup bilang gitu. Saya bilang ada kayak bau-bau amis nih gitu. Jadi ya apa Visi, namanya? visi. Iya, visi lah gitu. Jadi ya banyak berita bagus tapi kok di situ-situ aja gitu ya enggak. Oh, Tapi ya kenapa? kemarin tuh memang kita kan ini sih kalau ngomong teknikal kan kemarin orang kebanyakan menebak takutnya gitu ya skenario adalah skenario head and shoulder gitu kan. Kalau dia kena pentok 6.200, dia ke bawah lagi, kalau jebol 5.800, 900, ini arahnya 5.400. Jadi orang banyak yang takut dan segala macam. Tapi saya juga bilang bahwa ya itu kan kalau gitu, kalau 2.600 balik, kalau 5.200 jebol ke bawah. Kalau enggak kan enggak gitu. Nah ternyata hari kemarin tutupnya 6.200-an, hari ini sempat hampir 6.280 kalau nggak salah ya, hampir 6.300 lah. Biar dekat 63 Pak hari ini, Pak. Iya, Tadi. makanya kalau udah 63 nanti kalau close deket situ ya sebenarnya udah batal apa namanya skenario head and shoulder ini. Tinggal nanti nunggu kalau dia ke 6.500, nah kuat nggak nembus 6.500? Nggak kuat ya double top ya dalam juga ke bawahnya untuk koreksi IHSG-nya. Ya, jadi memang itu kayak rambu-rambu. Kalau dibilang pasti nggak pasti itu ya, siapa yang bisa mastiin ya nggak bisa lah. Kita tapi kan kalau ada rambu-rambu itu kan enak teman-teman. Jadi tahu lah gitu kapan mesti agak ngerem gitu kan, kapan mesti ya ini aman lah ke depan kosong nih gas aja pol gitu. Nah itu menurut saya kita juga sebagai trader harus perhatikan tidak hanya buy and sell baca berita, buy kemudian nanti yang di ngarepin cuma naik doang begitu turun bingung udah kelabakan gitu ini jual di berapa dan segala macam. Enggak, kadang Kira-kira naik aja pada bingung jual di berapa, Pak. Apalagi kalau turun. Naik aja, ini jual sekarang. Ya, saya bingung ya. Nanti kalau bener langsung turun ya. Orang kan maunya gitu, Pak. Udah dijual langsung turun, udah dibeli ya, langsung betul, naik. Nanti betul, kalau saya tahu, saya kasih tahu. Kalau enggak kan nanti saya diomelin juga betul. ya, Pak. Ya Ya minimal tinggal kalau kita tahu technical, tahu pattern, kita tahu ibarat ya kalau lagi nyetir di jalan, oh ini stopan, beloknya kemana-kemana gitu kali ya, Pak. betul, betul, betul Ji. Jadi kan rambu-rambu lalu lintas lah gitu kan. Tahu rambu Yang lalu boleh lintas. U-turn di mana gitu kan, nggak boleh masuk di mana. Ya, sama lah kayak gitu. Perboden di Meskipun mana gitu ya. perboden di mana, Memang kan meskipun kita kadang kadang-kadang nerabas perboden nah, juga nah itu, aman, bisa nah nggak itu. ketahuan, tapi gitu ketangkap polisi ya Pak, kayak nyetir di trotoar kan Nah, nggak apa-apa kalau nggak iya, ketahuan. Kalau ketahuan kan ya, ibaratnya teknikal tuh sinyal-sinyal begitu betul. kali ya Pak. Betul, itu yang tadi saya mau bilang. Jadi emang bisa aja kita langgar ya. Iya, Risikonya lebih gede, nggak itu apa-apa. aja. Tapi kalau pas ketangkap ya kena pentung Iya, ya Pak. hilang duit kita kan. Mm-mm. Nah terus Pak, berarti kalau menurut pandangan Pak Hendron ya, Hmm, kan kita pertama lihat kan kondisi regional Pak. ya, Kita Amerika kan masih break high juga kan Pak. ya, Nah itu menurut Pak Hendro gimana Pak sama ya. regional Asia gitu, pengaruhnya ke kita gimana gitu Pak? Kalau regional saya rasa Amerika masih tadi malam tiga-tiganya ya, Oh, apa namanya S&P, Nasdaq, sama si Dow Jones kalau nggak salah itu emang break ATH. Jadi emang masih naik terus ini. Jadi impact-nya emang di kita mungkin dalam waktu dekat ini ya kita masih keimbas. Menurut saya sih masih nggak terlalu worry. At least minggu ini menurut saya masih ya oke lah ya IHSG. Tapi ya saya nggak jago sih untuk ngeramalin jangka panjang, menengah gitu kan namanya trader ya. Kalau minggu ini mungkin agak ya relatively aman ya untuk trading. Nah, minggu depan atau dua minggu lagi, ya kita lihat nanti regional gimana. So far sih saya baca berita-berita tentang Amerika atau di regional, nggak ada sesuatu yang apa ya, yang mengkhawatirkan, yang harus, yang takutnya membuat IHSG rontok segala macam. Saya lihat sebelum ada sih. Jadi mestinya sih nggak masih ada, aman. belum ada horor-horornya gitu kalau di filmnya Belum ada lah. belum ada Filmnya masih keluar. komedi semua, lucu-lucu gitu kan. Jadi masih ketawa-tawa kita. Itu masih oke lah gitu. Menurut saya Kalau sih kan di atas 6.000 kemarin anginnya memang udah enak, rada enak lagi ya Pak. rada enakan. Cuman kadang-kadang kan berita itu kan mendadak sih, tiba-tiba Uh, jeger pagi keluar ada apa itu tiba-tiba rontok ya. So far sih sekarang saya belum dengar yang aneh-aneh ya masalah. Paling terakhir-terakhir itu permintaan apa namanya yang Biden minta untuk penanganan COVID segala macam yang masih saya nggak tahu kelanjutan gimana. Tapi so far sih kayaknya nggak ada masalah. Tiap hari Dow naiknya juga tinggi-tinggi ya 0,6, 0,7, 0,4 paling kecil. Jadi ya so far sih aman lah menurut saya sih.
aman sih ya. Terus ya kalau soal misal technical, kadang-kadang orang lihat kan ini potensi head and shoulder. Kalau yang nggak terlalu aware, kadang-kadang wah ini pasti jadi pattern sampo itu kan ya Pak. Ya, Padahal kan sampo ada ya, syarat-syarat tertentu juga yang mesti betul. terpenuhi supaya pattern itu jatuh. Jadi kan, Ya, ya kalau lagi ya, bearish kan patternnya lagi musimnya kan head and shoulder, cangkir ya, kebalik, baskom ya, kebalik kan ya Pak. ya, Beda sama tahun betul, lalu kan cup and handle semua begitu betul, ya Pak, sama sampo kebalik kan. betul. Nah, jadi itu kondisi dulu nggak bisa dipakai sekarang. Jadi kita Ya, sesuaikan. Makanya kita perlu lihat compare chart tuh buat lihat ya, kira-kira ini rambu-rambunya ada di mana gitu ya Pak. ya. Nah, Ya, ya benar sih bahwa sekarang ya kalau pada saat kayak gini, kemarin ada yang nanya, Pak, udah hilang nih HTF ya? Hilang lah, HTF-nya mana lagi ada HTF? begini, boro-boro. Lagi begini mana ada HTF, SSP kagak ada. Nanti kalau udah bullish lagi ya muncul lagi, itu biasa kayak gitu teman-teman. Jadi, nah ini satu lagi CVV, ini banyak teman-teman ini yang baru ya, terutama yang baru masuk market itu untuk belajar itu males gitu, untuk baca males, dengerin YouTube males. Jadi mereka cuma maunya tiap hari ngikutin, pokoknya trading cuan gitu, trading cuan. Susah teman-teman. Ke depan kalau Anda mau konsisten cuan, itu Anda harus datang analisa dari diri sendiri. Jangan cuma ikut beli ini, ikut beli, beli ini, ikut beli. Nah itu masih banyak nih saya lihat di grup saya itu yang FOMO masih banyak, yang ikut-ikutan masih banyak. Coba start untuk belajar buku-buku saham banyak itu Anda baca, yang top-top juga banyak, sama buku-buku psikologi bisa dibaca untuk memperkuat Anda. Jadi supaya nanti pattern-pattern itu Anda nggak perlu takut gitu. Kalau udah tahu kan, oh kalau ke sini kalau nggak kebalik ke bawah ini berarti nggak kena, aman gitu. Kalau ditakut-takutin terus kan Anda nggak tahu yang benar kan susah, pasti takut gitu. Terus kan kalau semua bilang takut, 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 kemarin di bawah nggak berani ngambil malahan ya Pak, full cash Iya. kan ditinggal lari gini juga kan remason lagi ya Pak. Iya. Nah, jadi kan kita kalau lagi turun, ya kita pilih-pilih lah saham kira-kira yang dulu kita kejar nggak dapat gitu ya Pak. Ya, Yang ya, bagus, yang trennya masih ada katalis, yang bagus, ya, yang naiknya belum terlalu kencang, yang di area-area support kira-kira betul. kita nyaman, mulai beli setup cicil-cicil tapi gitu ya Pak. Ya, jadi kalau saya ingat Hmm. terakhir ngobrol sama CVV ya, waktu itu kan trading di saat market bullish ya, Oh, kalau nggak market salah. bullish. Market bullish aja kan banyak nyangkut kemarin Pak. Ada Banyak juga. bisa nyangkut. Apalagi Waktu begini. itu strategi kita adalah ya jangan nunggu gitu. Kalau Anda Ah, nunggu di support, ya remason terus. Jadi kalau ah. waktu itu memang nunggu breakout resisten, jadi buy on breakout, kita katakan. Nah sekarang kalau judul hari ini kan bagaimana trading di market yang volatil. Nah harusnya Ah. dibalik aja gitu. Tadi Dibalik. pattern-patternnya kan kebalik dari cup and handle jadi cangkir kebalik ya. Jadi sampo kebalik, jadi sekarang sampo gitu kan. Ah, Nah, cara tradingnya juga sama, tinggal kita balik bahwa teman-teman sekarang baliknya. harusnya itu yang benar adalah buy on support, cari strong Ah, support yang kuat. Nah, terus ya itu support ini sebenarnya ada dua. Jadi kita ngomong ada area supply demand sama support resisten. Kadang-kadang ada teman-teman yang nanya ke saya, Ci, ini bedanya apa Pak? Kan sama-sama bawah, batas bawah, batas atas. Nah, kalau orang ngomong area supply, area demand, itu adalah dari candlestick. Kita lihat titik-titik yang kalau ditarik garis, itu banyak yang tempat di mana banyak yang mantul ke atas atau mantul ke bawah. Jadi area supply, kalau orang ngomong area supply dan demand, itu adalah area yang fix. Nggak bergeser-geser. Ya segitu, kalau ini Jadi, banyak yang sini ya di sini. Ya. Kena tembus ya nanti cari yang di atasnya lagi. Gitu. jadi Nah, baratnya itu area yang sering disamperin ya Pak. ya area pokoknya pada saat dia turun kena itu biasanya mantul. Kalau dia kena itu dia biasanya turun. Nah, yang paling banyak kena titiknya itu, nah itu namanya area supply dan area demand. Nah, kalau apa namanya support dan resisten itu biasanya banyak pakai indikator juga bisa. Kalau kita ngomong Fibo misalkan, itu kalau harganya naik kan, kalau kita tarik lagi geser lagi itu supportnya, geser lagi resistennya. Jadi kalau support resisten itu biasanya dinamis, dynamic ya. Jadi dia bergeser tergantung indikator apa yang kita pakai. Mau pakai MA juga sama kan, MA nanti supportnya di mana, besoknya lagi kalau naik ya agak supportnya MA juga akan berbeda lagi. Ya sama indikator-indikator yang lain, silakanlah Anda pakai mana yang nyaman, tapi ya buy-nya di support aja, tungguin aja gitu. Kemungkinan besar sekarang bisa dapat. Kalau dulu kan nggak pernah dapat gitu Pak, ditinggal terus Pak. Apa Ya. namanya, cintaku terlalu ditolak gitu ya, jadi ditinggal terus sama yang kita suka. Nah sekarang tunggu aja di support,
probability-nya kemungkinan besar akan lebih banyak dapat dibandingkan enggaknya. Daripada Anda di tengah-tengah Anda sikat, dan sekarang false break untuk resisten juga akan cukup banyak kalau di masa-masa yang volatil sekarang. Jadi hati-hati. Jadi kalau lagi masa volatile, jangan kebalik, jangan nonton video yang kemarin ya Pak, itu jurusnya beda. Saya takutnya gitu, karena kan kita kemarin ngomongnya gitu, orang. Tapi kalau marketnya lagi bullish, kita nonton videonya yang itu ya Pak. Jadi saya bikinnya kan biar ini kalau ini gimana, kalau ini gimana, jangan satu jurus dipakai buat medan tempur yang berbeda gitu ya Pak. Kan, karena ada yang lucu, Ci. Jadi kemarin ada yang nonton video saya HTF. Nah, itu kan udah bulan apa ya? Oktober atau November. Lagi musim masa-masa indah lah, masa-masa semuanya serba berbunga-bunga gitu kan. Dan minggu lalu dia nanya, Pak, ini masih boleh saya sikat nggak? Mati saya. Ya kan, jadi ya kita juga kan bikin video, kasarnya jangan sampai bikin orang nyasar juga ya Pak. Betul. Jadi, makanya saya kasih tanggal biasanya. Jadi kalau nonton video, Bapak itu semua dilihat tanggalnya. Gitu. Nah itu penting itu teman-teman, karena dianggap beberapa orang masih anggap satu video itu berlaku Pak, untuk sepanjang waktu. Semuanya long lasting, karena kan kita kan update sebenarnya ya Pak. Nah itu yang cilaka. Kalau jurus yang kemarin dipakai sekarang kan babak belur kita ya. Babak belur, boncos kita. Ini kanan dekok kalau di saya ngomongnya Pak. Nah itu dia. Pak, kalau menurut Bapak sekarang nih, kalau kita mau trading sekarang di pasar kayak begini ya, sektor-sektor yang masih menarik menurut Bapak gimana Pak? Apa aja gitu? Ini saya bahas di grup saya, di grup umum juga saya bahas. Ya konstruksi mungkin masih nunggu sesuatu lah ya. Sekarang volatilitasnya di situ mungkin agak naik, agak berat. Hari ini juga pada saat hijau tadi ISG hijau 1% juga dia naiknya cuman ya segitu aja gitu, nggak punya power lagi untuk nembus kayak dulu lagi gitu ya. Jadi emang mungkin udah price in. Jadi konstruksi masih berpotensi, cuman nanti nunggu dulu lah ya. Saya sih masih nunggu. Sekarang saya lagi out. Saya nunggu nanti sentimen berikutnya. Nah, kalau saya pribadi yang sekarang saya suka itu yang masih di bawah menurut saya ya, ini adalah komoditas. Komoditas ini yang saya favorit sekarang CPO. Jadi CPO ini kalau saya ngikutin chart CPO dari 4 hari kemarin. Jadi sempat waktu itu naik tinggi, kemudian drop 2 kali gede ya, minus 4% sama minus 3% sama 4%, itu karena India menaikkan biaya impor untuk CPO. Jadi kena hajar, tapi dari yang candle terakhir kena hajar itu, sekarang 4 candle berikutnya itu udah bikin higher low, higher high. Jadi rasanya sih udah kuat. Sementara saham-saham CPO ini baru bergerak tadi pagi. 3 hari kemarin tuh nggak gerak, masih yang pada ikut pada bosen gitu. Pak, kapan geraknya? Udah kalau nggak sabar kamu keluar aja, kalau ditinggal awas ya, jangan nangis gitu. Jadi baru tadi pagi itu mulai LC mulai naik, ya Ali mulai naik, SSMS mulai naik, kemudian ada DSNG mulai naik, ada TBLA mulai naik. Jadi tadi pagi baru mulai naik, IHSG-nya disiram, ambles lagi ke bawah. Tapi pas tutupan tadi saya lihat sekilas, saya belum lihat cek yang lain ya, tapi sekilas masih hijau semua sih tutupan dari satu ya. Jadi favorit saya sekarang sih itu adalah CPO ya. Nah, kalau ada yang nanya CPO yang bagus yang mana Pak? Saya nggak ngerti fundamental. Jadi yang info yang saya dapatin dari Mas Hermanto itu dia bikin YouTube yang membahas khusus fundamental CPO. Itu sebenarnya yang bagus itu dari segi usia tanaman, dari segi rasio-rasio fundamentalnya lah gitu ya. Itu sebenarnya DSNG sama SSMS. LSIP itu sebenarnya tanamannya udah agak tua, jadi memang produktivitasnya menurun. Jadi kalau harga naik, yang diuntungkan harga naik CPO naik itu adalah so far sih mestinya DSNG sama SSMS. Ya. Nah kemudian selain CPO, saya sebenarnya lagi nunggu komoditas yang lain, Ji. Salah satunya perkembangan Pegas ya. Pegas ini menarik buat saya karena ya kemarin kasus ya, dia mesti kalah di pengadilan, mesti bayar 3, sekian T ya, saya lupa angkanya. Nah ini gimana kelanjutannya gitu kan? Kelanjutannya katanya mau banding, mau apa? Nah saya pengen lihat dulu nih, kalau memang dia mau bayar, oke, mau bayar. Itu kan artinya case selesai gitu ya. Kalau case selesai ini pengalaman saya nih, perusahaan-perusahaan bagus
Itu kalau kena kasusnya maksudnya bukan kasus yang bangkrut atau apa enggak ya, kasus-kasus yang sebenarnya dia nggak masalah gitu, bayar pun masih bisa kayak gitu-gitu. Menurut saya itu worth untuk kita tunggu. Contoh yang paling terakhir, saya kemarin baru makan soalnya. Anda pasti tahu lah kasus antara PSAB sama MDKA. Ya, MDKA menuntut PSAB untuk suatu hal apa gitu. Kemudian besoknya ARB. Nah, saya ada dengan beberapa teman-teman, saya bilang, udah ini kalau ARB lagi kita makan aja. Jadi kemarin itu begitu turun, dia naik lagi, kita makan. Nah, hari ini juga udah hijau. Gitu. Jadi ini trading cepat aja, karena kita nggak tahu ya kelanjutannya gimana. Tapi paling nggak pantulan dari bawah itu, ya bangsa-bangsa 3-4-5% sih dapat lah gitu menurut saya. Jadi kalau pegas ini saya juga menunggu nih, menarik juga untuk dipantau. Kemudian terakhir itu adalah batu bara. Batu bara ini saya lupa ngecek tadi hari ini berapa ya di Port Newcastle harga acuan harga pasar batu bara. Tapi udah di atas $80 kalau nggak salah ya. Itu udah tinggi. Sementara saham-sahamnya udah naik sih, tapi menurut saya masih ada potensi untuk up berikutnya. Itu sih. Cuman prioritas saya sih masih CPO. CPO ini dari zaman kita, kalau CVV ingat ya, zaman kita webinar bareng-bareng cerita, selama saya udah mulai sebutin juga bahwa laggingnya terlalu jauh, bahwa harga CPO-nya sudah balik ke harga tertinggi di 2012, sementara harga sahamnya itu masih jauh loh. LC itu masih jauh dari 2012. Ya memang tidak bisa, ada yang apa namanya, kemarin diskus sama saya, argumen dengan saya, ya nggak bisa kayak gitu dong, Pak, kan beda kondisinya segala macam. Iya, tapi paling nggak itu kan, ya nggak usah balik yang ke 2012 deh, mungkin masa-masa jaya dulu kan, masa ekspor gampang segala macam. Ya setengah aja lah, atau dari yang dulu, atau 3/4 deh gitu. Itu upside-nya masih cukup tinggi. Ya tetap, tapi ya volatil ya. Jadi teman-teman juga kalau misalkan buy atau apa itu harus juga disiplin. Dan sekali lagi ini bukan stock pick. Ini kan ditanya CVV saya jawab gitu ya. Ya dari sudut pandang Pak Hendro kan. Dari sudut Ya, pandang terus, saya. jadi gitu. kan kita Bisa tiap orang kan, gitu. tiap orang kan naksir apa gitu beda-beda ya Pak. Makanya pasar kebentuk, tiap saham ada yang beli, ada yang jualnya tetap ada karena ya beda-beda tiap orang milihnya ya. Kita lihat indikator yang sama, belajar yang sama, tapi satu ada yang beli, satu ada yang jual, ada yang langsung dijual, ada yang di hold lama, yaitu makanya terbentuk pasar. Nah ini kan mungkin ya Pak, jadi kalau yang ada kasus-kasus begitu kan turunnya ibaratnya sesaat ya, biarin cari sentimennya bersih dulu, ibaratnya lagi bersih-bersih sentimen, turunnya berhenti, cari harga masuk, nah kita diam dulu di situ kali ya kalau kira-kira harganya tapi udah ini kita masuk. Saya mesti ingetin, tergantung sentimennya ya, kalau memang ya kalau sentimennya bangkrut gitu atau apa gitu, jangan gitu. Kasarnya mah sentimen yang tidak membahayakan fundamental gitu ya Pak. Betul. Sentimen kayak gitu bisa cepat. Semakin bagus perusahaannya, kena sentimen yang nggak tahu seberapa kemudian dalam, itu potensi lah. Saya sering, makanya dulu salah satu kenapa saya senang dengan ARB 25% itu adalah nyari-nyari di sisi ini. Itu dulu saya sering sama teman-teman gitu. Jadi kalau ada kena sesuatu, ini langsung anjloknya tuh kenceng banget gitu ya, sampai begitu ARB. Nah, begitu mantul, itu kita bisa ikut gitu. Kalau kita yakin bahwa sentimennya itu tidak akan berpengaruh besar terhadap perusahaan yang sangat berbobot, sangat gede sekali. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu teknik untuk dapetin cuan juga sebenarnya. Kalau mau mengasah keahlian ada di situ. Tapi ya tetap aja ya berisiko tinggi. Karena kalau kelamaan nanti tiba-tiba ternyata benar gitu ya, ada sesuatu yang buat dia bisa bangkrut, nah itu ambisnya juga kenceng-kenceng lagi gitu. Jadi hati-hati. Pasti aja sih, pasti aja boleh lah. Jadi ibaratnya kan gini ya, kalau pasar itu responnya selalu berlebihan kan, kayak kemarin sektor obat-obatan kan, tarik kenceng banget. Nah, terus lama-lama mungkin pasar sadar, oh ini berlebihan. Nah, dia cari harga supaya price in kali gitu ya Pak. Ya itu terus juga kan, sama tuh ya. Nikel-nikelan, kemudian itu kadang-kadang larinya agak kencengan ya. Konsumsi juga kemarin saya pikir agak kencengan, jadi perlu agak cooling down dikit sama ya. Kalau obat-obatan, nggak cooling down, kayak saya rasa sih udah sampai atasnya ya menurut saya. Karena sentimennya apalagi sih, udah vaksin udah, Pak Presiden suntik udah gitu ya. Paling nanti kalau nggak tahu. Distributor vaksin mungkin bisa kena nggak Pak? Kenapa? Kalau mereka jadi distributor vaksin dapat margin gitu, kan? Cuman saya rasa sih udah price in lah, menurut saya sih agak terlalu resikonya terlalu besar kalau kita masih ada 700 yang lain ya Pak.
Kalau ngomong risk reward-nya, kalau menurut saya, kalau farmasi ya sudah terlalu besar risk-nya dibandingkan reward-nya. Reward-nya ada nggak ya? Ada, masih ada mungkin. Tapi dibandingkan risk-nya, saya menurut saya sih mendingan cari 700 yang lain lah. Masih banyak yang masih di bawah. Saya juga begitu sih, daripada nanti kita nyangsang lagi ya Pak. Betul. Belajar dari yang sebelumnya gitu ya. Ya, yang penting kan kita sekarang jagain modal teman-teman, jangan ngejar keuntungan dulu gitu. Yang penting itu. Sama jaga kesehatan, karena kesehatan berpengaruh sama imunitas tubuh ya Pak. Nanti jangan beli saham kita deg-degan kan. Jadi kalau supaya ngurangin deg-degan ya, kita belinya dicicil mungkin ya Pak. Jangan all in, selalu sisihkan cash dan sebagian. Jadi kalau sampai itu turun, kita udah rela, siap segini, udahlah, nggak akan mengganggu kejiwaan saya, nggak akan ngeganggu mood saya gitu. Kita tetap bisa ngobrol, bisa aktivitas biasa. Nah terus cari support kali ya Pak, itu nggak sembarang tubruk nangkep gitu ya. Betul. Jadi kalau Anda beli saham di tengah-tengah antara support dan resisten, itu nanti galau. Iya, dibawa ke support ke bawah, Anda juga galau, bakalan stop loss juga di tempat yang mungkin nggak semestinya. Dibawa ke atas, kena resistennya baru sedikit kok udah kena resisten gitu. Jadi memang kalau sekarang ini ya saran saya di masa-masa volatile ini tunggu di support aja gitu. Itu sih yang paling baik lah menurut saya sih. Lebih aman gitu kita kalau kena support kemudian masih bablas ke bawah ya risiko kita kecil kan. Kita pasang stop loss-nya nggak terlalu jauh gitu. Paling 3%, 4% udah kena, ya nggak apa-apa lah. Daripada kita tengah-tengah tembus support, itu bakalan gede. Nah, swing-nya lebar ya Pak? Ya, kalau swing low ke high-nya tinggi ya kita cari support-nya mungkin pakai Fibo ya Pak. Jadi lebih angkanya lebih nggak sembarangan tubruk ya kalau pakai Fibo ya Pak. Betul, pakai retracement aja nanti kita lihat nanti di mana. Di video Pak Hendro ada ya Fibo ya Pak? Ada Fibo. Nanti juga saya juga lagi bikin juga ini untuk bikin trading plan, saatnya pakai Fibo gitu ya. Ya biasa tapi sih ini malesnya lagi kumat, jadi saya udah 2 bulan nggak bikin video. Tapi sekarang ada 2-3 video saya siapin, mudah-mudahan soon saya sudah bisa launch untuk teman-teman. Karena udah banyak yang nanyain, kapan Pak launch video lagi ya? Saya usahakan deh gitu. Saya mau melawan males saya gitu. Kan kalau misalnya low ke high-nya tinggi kan kita kan kadang-kadang di situ kalau udah range-nya tinggi cari support resistance susah kan, kita pakai Fibo gitu ya Pak. Ya. Nah nanti cara pakai Fibo bisa lihat di Pak Hendro. Nah terus yang penting kita kalau lagi turun jangan terlalu takut bakal crash, kalau lagi naik jangan terlalu kepedean ini naik terus. Jadi kita dibiasain supaya emosi kita stabil. Jadi kalau pas turun kita bisa lihat peluang kira-kira mana nih yang bisa kita beli. Dan terus kalau lagi naik kenceng kita bisa juga ambil keputusan mana nih kira-kira yang udah naiknya kebanyakan kita exit dulu. Nah kayak gitu mungkin ya Pak. Tapi pasar Januari kemarin itu sebenarnya bagus sih untuk teman-teman yang newbie yang ospek itu Pak, masa ospek. Ya pokoknya ngerasain setelah indah-indah itu ada masa-masa kelam juga gitu di saham. Jadi itu menurut saya bagus untuk membuat mereka kayak melek bahwa it's not that easy gitu ya. Saham itu it's not that simple, it's not that easy, bahwa banyak yang harus Anda pelajari untuk bisa cuan konsisten. Itu yang mudah-mudahan pengalaman Januari kemarin tidak membuat teman-teman pensiun, tapi membuat teman-teman untuk menyadari bahwa pasar saham itu memang bukan tempat yang mudah untuk menarik orang. Tapi juga investasi yang berisiko sangat tinggi. Jadi nggak cuma mikirin berapa dapat duitnya. Karena selalu saya ingatkan, Ci, teman-teman yang baru masuk itu nggak pernah dikasih gambaran utuh oleh orang yang ngajak. Yang ngajak itu pasti pamer, gue dapat mobil dari saham, gue dapat rumah dari saham. Tapi nggak pernah cerita gimana dia pernah nyusuk, terpuruk gitu. Jarang. Jadi orang itu masuknya dengan optimisme yang tinggi, yang kadang tidak ada nggak ada kipernya gitu, nggak ada jaga gawangnya gitu. PHP jadinya Pak. Nah, kayak PHP. Karena mungkin kan temannya kan yang masuk bulan Maret, April kan yang udah swingnya udah tinggi. Nah mereka yang terakhir, yang kloter tarikan terakhir itu potensinya satu itu yang lain, kebanyakan orang itu tidak cerita, tidak mau cerita bahwa pernah loss gede, pernah apa ya biasalah gitu ya, ada ingin show off-nya segala macam. Kebanyakan seperti itu. Itu yang saya sebenarnya kasihan kalau teman-teman yang baru saham kalau ketemu orang-orang seperti ini. Ya mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan ketemu orang yang mau fair, jujur.
Di saham itu you bisa dapat rumah, oke, tapi you bisa hilang rumah juga kalau lu ngawur. Nah, itu mesti ditegasin supaya mereka tahu bahwa kalau enter the trading stock trading itu memang ada resiko yang sangat tinggi. Jadi janganlah mentradingkan uang yang melebihi kemampuan Anda untuk kehilangan. Jadi saya bilang don't swallow something yang more than you could chew. Jadi kalau ngunyah yang ditelan itu yang bisa dikunyah aja gitu. Karena banyak kan teman-teman ini nggak sadar ini, Ci. Risk profile-nya tuh mereka nggak terlalu sadar bahwa dia tuh orang yang kayak gimana gitu. Jadi ini duitnya sama nih, misalkan sama-sama punya 10 juta gitu ya. Yang satu orang loss 1 juta itu suantainya minta ampun gitu. 10% itu santai, nggak ada masalah, tidur masih enak, makan masih lahap gitu ya. Tapi satu lagi tuh loss 1 juta mungkin udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa apa, gimana ya, segala macam. Nah, ini yang teman-teman harus sadar. Tadi yang Cici bilang bahwa kalau trading saham jangan dipol-polin, apalagi minjem pinjol, apalagi udah minjem pinjol pakai margin 3 kali lipat. Aduh, pusing saya kalau udah dicurhatin kayak gitu nggak bisa jawab. Jadi ya trading aja sesuai dengan duit yang bisa Anda tradingkan dengan asumsi kalau loss misalkan hilang semua, hidup Anda tidak terganggu. Itu yang penting sebenarnya. Kalau udah mengganggu hidup Anda stres. Kalau stres nanti sakit makin mahal lagi kita berobat dan segala macam. Itu sih. Rusak semua di rumah, berantem lagi, udah itu habis, Pak. Nah, itu udah. Bencana nasional. Bencana nasional nanti. Ya terus kan kadang-kadang ada yang ngomong gini, nanti mas saham disimpan balik lagi naik, saham bagus kan, tapi kan nggak semua saham yang disimpan itu nanti pas turun disimpan lagi balik lagi ke harga semula. Nah itu juga mesti dijagain ya Pak. Jangan nanti pas turun diantepin, kan kadang-kadang udah saya mah tutup aja nggak mau lihat, kan kayak mengingkari itu ya Pak. Padahal kalau turun mesti amatin malahan, jangan sampai kebablasan ya Pak. Ya, saya sering bilang itu. Kadang-kadang orang-orang ini kebalik, Ci. Jadi kalau udah turun gitu, tutup laptop, lihat tahun depan. Loh, kebalik. Tahun depan gimana? Sementara kalau naik, dilihatin terus. Adanya apa? Kalau naik dilihatin ya baru cuan dikit, udah dijual. Cuan dikit ya itu. Cuan kok dikit-dikit gitu ya. Cuan yang banyak dong gitu. Cuan dikit-dikit cuan gitu kan. Nah, kalau turun ke bawah, itu justru harus Anda amatin sampai di mana Anda bisa terimanya. Di situ kita cut loss gitu. Jadi jangan dibalik. Nah, ini saya baca ada komen nih, bagus. Pak, kalau udah beli saham di support terus turun lagi gimana? Loh, kalau beli di support, kan Anda tinggal pasang stop loss-nya nggak jauh dari support. Kalau kena ya sudah, jadi resisten ya nggak apa-apa. Nanti Anda ambil lagi di support di bawahnya. Jadi gitu caranya supaya Anda nggak loss duit banyak gitu. Itu ada juga dengan kabar dari pelanggan. Karena kan potensi buat mantul tuh lebih gede di support, di area support daripada di area yang nggak ada supportnya. Bukan berarti di support pasti mantul kan sebenarnya juga ya Pak. Cuman potensi buat mantul di support tuh lebih kencang. Sama ada ini Pak, kadang-kadang orang udah cut loss mantul. Nah itu. Nah jadi kalau saya sendiri kalau buat ngindarin supaya gitu cut loss gak mantul, saya balikin lagi ke saya. Ini kalau di level segini saya nggak punya barang, kira-kira saya berani beli nggak? Betul. Ya. Kalau di situ saya berani beli, saya nggak cut loss dulu, atau mungkin saya reduce aja, kurangin aja supaya saya tenang. Karena nanti biasanya di level-level situ ya Pak, titik nadir dijual, mantul kena ya Pak. Betul. Ya ini GBP pasti belajar dari O'Neill nih, ada ini yang O'Neill soal itu, quote O'Neill gitu ya, bahwa kalau Anda mau cut loss atau mau average down misalkan, ya kamu mesti tanya dulu ke teman-teman sendiri, ke diri sendiri bahwa ini kalau saya nggak punya barang, harga segini mau beli nggak gitu. Kalau nggak mau beli, ya udah bisa di cut loss gitu. Tapi kalau masih mau beli, ya di hold aja atau di average down kalau misalkan mau ada punya duit. Gitu. Jadi ya memang harus kayak gitu caranya. Kalau nggak mungkin kalau yang gengsi ngomong average down, kita bilang beli bertahap. Jadi dijagain di support lah gitu. Jadi minimal nggak sembarang beli, ada strateginya lah. Ibarat kan ini kan bisnis ya Pak. Jadi mesti kita mau ada nguliknya, ada strateginya. Betul. Ya. Jadi paling nggak kalau supportnya jebol, Anda juga stop loss-nya nggak terlalu jauh, loss duitnya nggak banyak gitu. Itu caranya. Terus Pak, agro long lasting HTF Pak, nih HTF.
Agro kan lari lagi sih. Agro ini sebenarnya saya sendiri udah out ya, saya udah out. Saya agro masih ingat saya beli di 434, saya jual di 1.300-an ya kalau nggak salah. Ya udah jauh, tapi ya buat saya sih udah lumayan banget gitu ya, udah 1.200 atau 1.100 gitu ya. Pokoknya udah lebih dari 2 kali lah. Sekarang gimana? Kalau sekarang saya belum berani ya. Buat saya sih masih tinggi ya. Maksud saya ke depan kan bank digital ini saya juga belum jelas juga mau gimana. Rumorsnya kan maksudnya sentimennya kan cuma bank digital. Ini seberapa bisa membuat performer agro nanti akan jauh lebih bagus gitu. Kita mesti lihat dulu sih kalau menurut saya sih. Jadi saya mesti lihat dulu lah. Cuma kan agro ini kan sebenarnya ada kembarannya ya, naik bareng turun bareng gitu ya si BRIS ya. Jadi ini kadang-kadang susah juga gitu efeknya, kadang-kadang kita nggak bisa pisahin, kadang-kadang sama-sama BRI-nya ini gerakannya memang bareng gitu. Jadi ya saya pribadi sih saya belum tertarik untuk agro ya saat ini. Ya, But cuman maybe I'm kalau wrong, I don't misalnya know. kita nggak tertarik bukan berarti nggak bakal naik ya Pak. Cuman Betul. menurut kita resiko nggak sesuai Ya, sama risk profile kita karena kita emang betul. nggak terlalu suka yang udah ditarik-tarik kenceng gitu. Karena Ya, biasanya kan kalau udah ditarik kenceng kan penumpangnya udah banyak. Kalau sekali mereka ya, balik badan, beatnya nggak ya. cukup, nah itu ya Pak. Kembali ke ini, Ci, kembali ke sistem trading masing-masing. Ke Jadi kalau masing-masing di grup selera. saya tuh, di grup saya kalau Ci Vivi tahu ada Pak Guru tuh kalau makan di bawah nggak mau dia Iya. maunya memang main genteng gitu, jebol genteng baru dimakan sama dia gitu. Tapi ya so far selalu cuan konsisten, ya kenapa enggak? So makanya teman-teman tidak ada satu sistem trading yang baku yang berlaku untuk semua orang, nggak ada. Jadi saya punya sendiri, GVV punya sendiri, nanti ada teman saya yang senangannya makan genteng tadi ya, aliran genteng. Saya fleksibel, kadang-kadang ikut breakout, kadang-kadang ikut yang serok di bawah gitu. Ada yang konsisten, hanya serok, nggak mau makan di atas. It's up to you, kembali ke Anda mana yang nyaman, mana yang sudah terbukti memberikan cuan konsisten, itu Anda terapkan. Yang kita nyaman dan kita bikin profit buat kita, cari jati diri kita sendiri. Betul, betul, Karena betul. beda-beda kenyamanannya ya. Dan terus juga mesti ingat juga yang berbagai alirannya kayak aliran genteng, kan sahamnya juga mesti yang benar-benar Ya. 45 atau 60 derajat kali ya Pak. Nah Ya, kalau yang, nah itu bisa pakai yang breakout volume ya. gede. Jadi Kan, kalau yang Onilers gitu ya, yang paham Onils itu memang kayak Pak Guru itu Onils sejati gitu ya. Itu beliau itu memang sudah baku, semuanya tahu tuh berapa minggu mesti gini segala macam, ada pop gun, ada 3-in-1, ada segala macam yang saya sendiri nggak terlalu tahu gitu ya. Tapi beliau udah mengenali, jadi tahu bener mana saham yang bisa dihajar gentengnya, mana saham yang nggak bisa gitu. Nah kayak gitu kadang-kadang kan kita kita tahu, karena ada saham yang memang mesti digituin pola tradingnya, ada yang mesti dibeda-bedain gitu kayak kita perlakuan ke orang-orang kali ya Pak. Jadi ya karakter yang bisa pakai Darvas ya yang Darvas sama betul. Orangnya kan ada mirip Betul. begitu ya Pak. Ya, Kalau profil semua tiap masing-masing beda ya. Itu uh, makanya tadi kita ngomong risk profile, disesuaikan. teman-teman cek aja, sesuaikan aja. Jadi kalau sahamnya karakternya begini, ya kita pakai jurus. Mesti kalau orangnya misalnya galak, ya kita kan nggak bisa galak juga, mesti pelan. Orangnya pelan, Betul, ya kita bisa betul. sedikit galak, nah kayak gitu ya. Betul. Jadi kita Saham ada yang kenalin, kenceng, ada yang lelet. jadi nggak bisa dipaksain. Kalau sahamnya yang kayak Pak Eko itu mungkin kalau di trading sayang ya Pak, itu di buy and hold terus sampai trennya patah, berarti kan. Betul, Tapi betul. kalau Beliau pegang Harum dari berapa tuh? Break itu pada makan genteng, tapi sekarang cuannya luar biasa kan, di atas juga gitu. karena memang karakter si Harum cocok buat diperlakukan seperti itu ya Betul. Pak. Tapi kalau kita main perlakukan PTBA atau Adaro kayak gitu ya kita bonyok, nggak bisa. Nah gitu kurang lebih. Ya, Kan di awal kan saya rada naif juga belajar kayak gini, kok ini gagal semua patternnya. Tapi ternyata memang nggak semua saham bisa digunakan satu jurus yang sama juga ya. Betul. Ada hitung-hitungannya sih. Itu saya juga lagi belajar sama Pak Guru ya. Sama sekarang juga lagi belajar nih, lagi tren itu melihat timeline, Ci. Lagi rame kan sekarang kan, meramalkan nanti bakal turun, tanggal berapa, bakal naik, tanggal berapa. Itu dulu saya nggak terlalu, tapi lama-lama kok menarik juga ya. Saya lagi belajar juga nih. Tapi Iya Pak, semuanya gitu. astronasi. Astrologi gitu Itu ya. berarti Itu pakai gun gitu ya Pak, atau apa?
yang Dan Wedegan 9, itu ya? ya itu saya lagi Wedegan. belajar sama Pak Juta ini, apa namanya, gimana cara untuk kayak gitu. Tapi karena somehow kemarin-kemarin itu banyak cocoknya juga, jadi saya tertarik makanya. Saya juga pengen tahu jadinya Pak itu belajarnya kemana. Belajarnya banyak Jadi sih kan di market Google juga timing ada kan sih ya. agak susah. Mm-mm. Nah, itu judulnya Cuman apa? ya nggak tahu lah. Wedegan jadinya. Wait, karena jadi itu, tapi saya nggak detailnya belum tahu sih. Saya baru mulai, jadi saya nggak bisa nerangin juga sih. Bukan ahlinya juga. Nanti bisa jadi tamu sekali-kali ya Pak, kita ya nanya-nanya Pak. Jangan saya nanti. Gurunya Pak aja Pak nanti. Pak, Pak Undang Juta aja. berarti. Pak Juta aja diundang apa-apa. Pasti mau lah. Beliau juga baik kok. Oh ya, nanti saya Hmm? maulah belajar Ah. ilmu beda lagi ya. Bukan astronomi Cancer, Virgo, Sagittarius, ini beda ya bintangnya. ya Mercury retrograde Pak ya. ini Mau datang. kita belajar bahasa baru ya. Pak ini tadi saya beli waskita 1560, gimana? Gimana maksudnya gimana? Ini Pak dijawab Pak. Ya makanya gimana ya maksudnya ya. Jadi gini, kalau pada saat yang penting itu teman-teman, pada saat Anda apa namanya entry, itu pastikan bahwa Anda sudah punya trading plan. Ya, kalau berjalan naik nanti TP-nya di berapa, tapi cuma jangan searah doang, jangan mau bayangin naiknya doang. Tapi kalau turun itu sampai level berapa Anda bisa terima untuk hilang duit, itu harus di-set di awal. Jadi kalau udah beli pas sini berapa? Kalau Anda punya trading plan, Anda nggak nanya ini. Kalau nanya ini pasti Anda belum punya trading plan. Kalau trading plan gimana Pak? Ya sudah ikutin aja, mana yang kena duluan gitu. Stop loss-nya atau targetnya. Simple as that gitu. Kena stop loss ya udah berarti entry-nya kita salah. Lain kali dibetulin. Kalau naik ke atas ya tinggal Anda pasang kalau mau nyelamatin misalkan sekarang agak volatil Pak HM, ya, saya takut nanti balik lagi ke tempat. Ya udah pasang aja trailing stop 50% kena, nanti naik lagi pasang lagi trading stop-nya 5% atau dipasang target 5%, 5% ke atas misalkan. Nggak apa-apa, cuannya misalkan nggak terlalu maksimal, tapi paling nggak Anda jagain profit Anda. Itu sih, Divi. Dan itu trading plan itu makanya saya bilang penting. Karena gini, tadi saya nyambung, saya ingat tadi yang ngomongan CGB tentang sering kalau ada yang kena apa namanya stop loss, kemudian dia ditinggal terbang gitu ya. Jadi diputus, kemudian ditinggal lagi saat sayang-sayangnya gitu katanya kan. Jadi, nah itu apakah itu salah Pak? Enggak, itu enggak salah. Selama Anda stick dengan your trading plan, enggak ada yang salah. Karena risiko itu udah Anda hitung. Kena situ ya udah gitu. Ya kalau itu naik lagi, udahlah bayangin aja itu glosor ke bawah gitu aja gitu kalau menurut saya. Tapi pada saat Anda ngambil keputusan itu is the right decision. Karena Anda selalu stick dengan your trading plan. Itu penting. Karena tidak akan ada orang yang bisa, teman-teman, masang stop loss, kalau kena pasti ke bawah, nggak ada. Semua yang disebut stop loss itu pasti ada kalanya kena stop loss tinggal ke atas itu pasti ada. Tapi itu adalah bagian dari trading plan kita. Oke, kita loss di situ. Tapi nanti kita juga kan bisa loss, bisa cuan di saham-saham yang lain untuk menutup. Yang penting adalah money management, jangan disikat semua satu saham, atau misalkan, Pak, saya sudah beli 4, tapi satunya 80%, Pak, yang lain 5%, 10%. Nah, itu ya sama aja tuh single stock gitu loh. Jadi teman-teman mesti money management juga mesti benar supaya nanti cuannya itu bisa nutup cover loss yang lain kalau ada. Loss-nya diminimalkan, cuannya dimaksimalkan. Ya, jadi mungkin salah satunya supaya nggak kena stop loss mantul, ya masuknya bertahap kali ya Pak. Jadi nggak terlalu ngenes lah, ibaratnya kita masih ada kesempatan kedua gitu kan. Karena kan pasarnya volatile kan, terus ya, naik, terus naik. ada juga teman-teman yang misalkan masih ragu-ragu, ini cut loss apa enggak ya? Di cut loss-nya separuh bisa juga. Setengah gitu. Jadi kalau mantul masih ikut setengah, lumayan lah, balik setengah gitu. Kalau ke bawah ya kita bisa rata-rata. Kalau ke bawah ya, nah kalau ke bawah paling enggak saya udah cut loss setengah di atas, jadi sisanya tinggal dikit. Jadi kita selalu bersyukur ya Pak. Ya, tapi ada yang selalu nyesel juga. Tahu gitu. Nah itu ya, kita belajar bersyukur kan. Pokoknya selama trading plan kita taatin, kalau saya ya nggak pernah menyesal. Ya udah, itu adalah bagian dari risiko yang harus saya tanggung. Perkara ditinggal, ya di dunia ini biasa lah gitu kan, lagi seneng-senengnya ditinggal ya nggak apa-apa juga gitu. Hal yang lumrah aja gitu. Orang aja begitu, apalagi saham ya Pak. Itu dia. Ini baru dengar kabar dari pelanggan, anaknya stres, gila abis duitnya di saham. Nah itu tadi saya baca. Jadi jangan sampai ya. Kasihan ya.
Oh, ya, ya, ya. Jangan sampai kejiwaan terganggu gara-gara stres yang Ya, berlebihan, teman-teman. janganlah. Jadi, Untung belum tentu, jadi gila ya Pak. bertradinglah dengan sesuai dengan resiko yang bisa Anda terima. Kalau udah lebih dari risiko yang terima, jangan Anda ambil lagi duitnya. Oke Pak, ini ada yang nanya Pak, BBRI hari ini bagaimana setelah pengumuman right issue dan penggabungan Pegadaian dan PNM? Ya, banking ya, banking BUMN ini beberapa hari ini udah naik tinggi. Kalau udah beli, menurut saya sih nggak apa-apa di hold. Ke depan mungkin masih ada minggu inilah paling nggak menurut saya masih ada upside ke atas ya, mudah-mudahan gitu. Tapi tetap ya, kalau saya selalu udah masuk ya harus disiplin untuk TP dan disiplin untuk cut loss. Jadi kalau misalkan Anda masuknya di mana, kembalikan ke trading plan Anda, stick dengan itu. Kalau waktunya cut loss ya cut loss, jangan di hold lagi. Jadi jangan karena kemudian dengar berita bahwa ini bakalan gini, tapi sama turun terus dibiarin. Nanti juga kayak gitu. Nanti dalam nanti teman-teman pasti dalam. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya. News itu ada dua. News itu dikeluarkan satu untuk ngangkat sahamnya, satunya lagi untuk jualan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu ini news kalau keluar buat jualan atau buat ngangkat sahamnya. Itu yang kadang-kadang kita mesti benar-benar hati-hati. So kalau saya back to chart aja, kembali ke chartnya. Ini saat-saatnya kena resisten atau saat-saatnya di bawah. Kalau saatnya di support ada news, biasanya tuh dia baru berangkat akan naik. Tapi kalau udah news keluar pada saat yang udah tinggi-tingginya, udah di atas, ya hati-hati aja. Itu most probably juga untuk jualan. Atau bisa juga udah nggak kuat naik, disupport lagi supaya naik lagi dengan news-news yang baru atau sentimen-sentimen yang baru. Jadi ya tetap saran saya stick to your trading plan, di mana Anda naruh stop loss. Kalau waktunya cut loss ya cut loss, waktunya TP ya TP. Gitu sih. Jadi ini ya Pak, tertib ya Pak ibaratnya ya. Disiplin. Disiplin. Jangan jadi sampai kena kudis. Jangan sampai kita kena rugi-ruginya terus ya Pak. Jadi pas untungnya kita nggak ikutan, ruginya kedobel gitu ya Pak. Oh, satu lagi Ci, ini banyak yang kemarin juga nanya, Pak, itu kan kalau November-Desember kita beli saham nge-hold, cuan bisa sampai 10%, 15%, 20%, 30%, gampang nggak Pak ya? Sekarang kok pendek-pendek ya Pak ya, naiknya baru 5%, turun lagi. Ya udah, kalau Anda tahu kayak gitu, ya udah fast trade aja dulu sekarang, 5% ambil, 5% ambil. Jadi nggak usah nunggu, ya kondisinya beda teman-teman, udah jauh. Jadi ada masanya lah gitu ya, ada kalanya musim durian, ada kalanya musim pepaya gitu. Jadi ya sekarang musimnya adalah musim volatil. Jadi Anda kalau mau fast trade 5% ambil aja lah, cukup gitu. 5% cukup. Nanti ada masanya di mana nanti setelah koreksi lagi misalkan gitu ya. Nah, itu akan naik lagi ke atas, itu kita bisa hold lagi. Saat ini mungkin yang bisa di hold nggak banyak ya, sangat sedikit. Jadi mesti picky, mesti hati-hati. Oke Pak, hari ini saya punya tamu nih buat Bapak, spesial Pak. Aduh, TV kacau ini. Saya jadi dredeg ini loh. Saya justru nih, kalau taruh di depan nanti Pak Hendro nggak bisa bawa materi, jadi saya taruh terakhir. Waduh. Silakan Pak, sono-sonoan. TV terusin aja deh, saya akan nonton aja lah. Jangan gitu, saya yang pergi Pak. Silakan Pak, Mbak Dewi silakan. Unmute Pak. Mbak Dewi, apa kabar? Unmute. Nggak denger Mbak. Mbak nggak denger. Unmute. Nah. Saya sekalian twin Pak, yang lagi liburan. Oh gitu ya. Apa kabar Pak? You still the one ya, halo. Baik Mbak Dewi, baik. Nyanyiin Mbak. Nyanyiin. Jangan lah, aku dredeg aku. Katanya Pak Hendro suaranya bagus. Enggak, bohong di TV lah, bohong lah itu. Dengeran kan, bagus kan? Udah saya pergi ya, saya tinggal ya. Pak Hendro apa kabar? Baik, Mbak Dewi. CVV saya nunggu diundang sebenarnya, itu IG live-nya di Mbak Dewi. Ngomong langsung tuh. Saya tahu nih Pak Hendro katanya ngefans banget, ya udah saya kasih kejutan karena Pak Hendro banyak bantuin saya terus ini. Ya diajak webinar nggak pernah nolak. Jadi saya minta tolong Mbak Dewi. Enggak lah, kalau saya webinar nggak pernah nolak lah. Pokoknya kalau diajak sharing apa pengalaman saya sih pasti mau. Nggak pernah nolak. Kasihan teman-teman yang baru masuk lah. Banyak gitu. Teman-teman yang baru masuk saya dong Pak. Hah? Enggak. Saya kemarin nonton IG-nya full dari awal sampai akhir. Jago rupanya dia. Wah, keren gitu loh.
Enggak, masih lah belajar jauh dari Bapak. Bapak kalau orang nanyain saham sama Pak Hendro kan udah biasa nih. Udah nanyain kenapa Pak Hendro lebih suka investasi saham tuh kayaknya hal yang lumrah. Sekarang trading, Mbak. Kalau Pak Hendro trading. Trading, betul. Kan grupnya ada traders. Oh ya, the traders ya. Saya mau nanya, kenapa Pak Hendro suka numbuhin kumis? Ini kan susah banget pertanyaannya ini. Berat nih. Nah, kan hidup selalu dikasih pilihan. Pak Hendro daripada jadi investor lebih memilih menjadi seorang trader. Nah, pertanyaan saya simpel. Kenapa Pak Hendro lebih memilih menumbuhkan kumis? Kumisnya juga kayaknya modelnya juga Kenapa ya? Karena saya nggak bisa numbuhin rambut yang atas, jadi mendingan kumisnya. Keseimbangan ya, Pak? Iya. Daripada nggak ada rambutnya, ya udah, yang atas nggak bisa, ya kumis aja lah gitu kan. Sama jenggot sebenarnya, tapi jenggot saya kalau pakai jenggot jelek, jadi mendingan kumis aja lah. Ini apa? Mateng jadi. Saya nggak bisa lihat kamera jadi CVV ini, saya mesti lihat ke bawah supaya lihat Mbak Dewi kan. Waduh, rugi nih Pak, mumpung Pak, nanti bisa dilanjut. Ini saya udah pakai ring light 3 loh, demi ketemu gitu Pak Hendro pakai ring light 3 nih. Kalau nggak pakai ring light nih, tuh demi Pak Hendro nih saya tadi lama pasang ring light dulu 1 jam di. Tuh Pak, dengar Pak. Pantes kinclong bener ya, kepleset laut. Jadi jangan tertipu Pak, kalau Bapak lihat saya oke gitu, mungkin karena faktor ring light Pak. Oh enggak lah, kalau buat saya sih nggak pakai ring light juga nggak apa-apa kok. Dia fans apa? Mbak Dewi garis keras nih, garis keras ini Mbak Dewi. Apanya? Bapak gimana? Katanya Civivi mau nyanyiin saya, jadi dari tadi tuh saya masuk Zoom cuma nungguin Pak Hendro nyanyiin lagunya Still the One. Ayo, siapa yang nyanyi nih? Saya mau dengerin aja dua-duanya, duet lah. Ini kan udah beres juga jam 1-an, materi kita udah beres ya Pak. Kita nggak bahas saham. Aduh, Civivi kacau nih saya. Saya terima kasih banget sama Pak Hendro, jadi saya dikerjain ini saya ini. Boyong Mbak Dewi. Kerjain juga saya ngebut-ngebut loh Pak di jalan Pak. Emang di mana sekarang Mbak Dewi? Di rumah? Pak Hendro. Bapak nggak lihat nih di belakang saya lagi di Santorini Pak. Tuh. Oh, wow, luar biasa. Keren. Iya. Beda emang. Dapat bagger bulan Januari. Cuan apa tuh sampai Santorini? Cuan BPKP Pak, di situ sahamnya ambles. Di sini nggak ada ini. Nggak ada. Mesti belajar, Mbak Dewi belajar trading sama Pak Hendro. Betul. Tapi nanti Pak Hendronya grogi itu, kayak begitu. Grogi saya kalau itu grogi lah saya beneran. Grogi pertama nanti udah kedua ketiga biasa. Iya. Saya kalau ngandelin sendiri kan paling cuma bisa bagger BPKP, paling ke Santorini. Nah kalau diajarin sama Pak Hendro nanti saya bisa ngalahin Elon Musk jadi duitnya banyak tuh. Aduh, dikerjain 2 wanita hari ini saya nih. Gimana Pak? Saya nungguin Bapak nyanyiin saya nih Pak. Ayo Pak, siapa mau nyanyi siapa ini? Siapa yang nyanyiin siapa? Cek. Ini yang nonton banyak ini kacau. Cek. Coba saya kasih apa ini? Saya kasih mic deh Pak. Cek. Oh, ayo nyanyi. Mbak Dewi itu nyanyi lah, saya dengerin lah. Oke. Ayo Pak, ini diedunin mumpung ada ini. Jarang-jarang, ayo. Saya bantuin referensinya aja ya Pak ya. Mana? Apa itu? Still the one. Aduh, apa liriknya coba? Ini bisa sambil buka lirik ya, coba aku cari dulu ya liriknya Still the One. Wah, aku takut keluar dari Zoom nih. Coba. Udah keluar itu. Udah keluar ya? Oh. Belum. Pak, minum dulu Pak, minum Pak. Hah? Minum? Pak, minum. Aku gemeter loh, sampai gemeter tangan dulu. Aku punya ini loh, The Traders. Ini ngomong-ngomong layarnya Pak Hendro di depan apa di bawah sih? Aku penasaran gitu. Aku pakai handphone untuk kamera, tapi aku lihat kalau mesti lihat laptop. Makanya kan aku bilang kalau sekarang susah, aku mendingan lihat laptop gitu, nggak aku kelihatan duduk terus. Aku melihat Mbak Dewi soalnya. Nah, di depan Bapak kan. Tuh kan, dah. Nah,
Pak, ayo nyanyi. Bapak kan buka pakai laptop, ya udah tuh laptopnya dibuka liriknya Shania Twain. Kalau saya mesti buka pakai handphone, ketutup nanti Zoom-nya tahu-tahu saya out. Udah tadi sepenggal udah kok. Iya. Jangan dong, Pak. Aduh, ini benar-benar dikerjain gue. Ya udah, Bapak bukain liriknya aja deh. Nggak bisa. Jangan grogi, semakin grogi, Dewinya makin senang, Pak. Di depannya Bapak makin grogi, Dewinya makin senang. Coba ya. Wah, nggak ada. Ada, bohong banget. Bapak pakai wifi apaan tuh, Pak? Pasti bayarnya gratisan deh. Jadi nggak bisa buka Safari. You still the one I run to, the one that I belong to. You still the one I want for life. Tuh, udah tuh. Nanti kalau beres corona ya, kita bikin event ya Pak. Bapak sama Mbak Dewi yang nyanyi ya. Ayo. Suruh nyanyi. Boleh. Tuh, supporternya banyak tuh. Tepuk tangannya nih. Unjuk gigi Pak Hendro. Kita nyenengin banyak orang. Unjuk kumis aja, unjuk gigi. Banyak yang ketawa-tawa. Kita nyenengin banyak orang. Dapat pahala kita bertiga hari ini. Seneng lah. Biar nanti trading sesi 2 lebih seneng Pak. Iya, gampang lah. CPO naik kalau CPO. Ya. CPO apa Pak? TBLA ya Pak ya? Saya SMS. Apa Pak? SSMS. Bisikin Pak, bisikin Pak. Hah? Aduh. Bisikin Pak. Pak, bisikin aja saya, yang lain biar nggak usah. Aku mau bisikin tapi takut nyenggol pipinya ya. Apa? Jadi apa Pak? Bukan TBLA nih, kalau kesukaannya Civivi sama Pak Donald itu kan TBLA. Kalau Bapak apa? Saya SSMS. Aduh. Nggak usah kenceng-kenceng. Kenapa tuh Pak suka itu? Waduh, nanti malam saya TBV-nya masih rendah. Ini nggak bisa tidur nih. Bukan cuman kalau Michael aja nggak bisa tidur duaan WA nanti. Wah, ini CVP ini kelakuan ini kacau. Oke, Pak Hendro sekalian saya tagih deh. Kalau gitu Bapak jadi bintang tamu saya Pak untuk IG Live selanjutnya. Nah, hore. Aku takut nggak bisa ngomong ya. Iya. Yang ngomong mah bisa Pak. Nggak konsen tuh kan saya bilang juga kalau di depan nanti Pak Hendro udah nggak konsen lah sejam dan nggak bisa ngomong. Saya ditanya jawabnya beci susah gitu. Angel boy. Angel. Bilang dong Pak gini Wani Piro gitu. Oh. Bukan orang Jawa berarti logatnya beda. Masa sih Pak? Aku nih diajeng Jogja loh. Iya. Di Jogja tapi udah kan nggak ada. Dia kuliahnya dulu dihukum kan di Jogja kan, UGM? Cie, kok Bapak tahu sih Pak? Bapak buka Wikipedia. Tahu ya? Dong. Hah? Ya masa orang terkenal nggak tahu. Sebagai fans gue harus tahu dong gimana sih. Oh, iya. Iya. CVV nih dosa nih ngerjain orang nih. Tahu nih CVV nih. Saya membalas kebaikan Pak Hendro. Diem kacau CVV kacau. Ya udah kita, Pak Hendro mau sampai jam berapa ini Mbak Dewi? Saya tinggalin. Nanti aja katanya. Kan katanya Bapak mau jadi bintang tamu IG Live saya. Oh. Ya boleh. Kalau Asik. berkenan boleh. Saya kan pokoknya kalau diundang siapa aja saya mau kok. Oke, asik. Nanti bikin ini Pak, bikin contekan kalau sama Mbak Dewi. Iya. Nanti saya post juga pertanyaannya kayak Michael Diola. Kacau. Kesel. Jadi nggak greget gitu acaranya. Terus jadiin caption. Kalau mau ngomongin di luar itu, udah kepasang topiknya itu, ya udahlah. Salah. udah gitu di posting lagi di IG. Iya. Aduh. Wah, nyenengin orang banyak tuh. Aduh, Pak Hendro lihat apa sih dari tadi dari bawah mulu? Kayaknya ada. Kalau saya lihat ke sini, saya nggak bisa lihat layar, susah. Jadi lain kali memang saya nggak boleh pakai handphone lah. Mungkin saya pakai laptop aja supaya saya bisa lihat ke sini. Dia rugi nggak lihat pemandangan. Nanti kalau lihat saya, kalau waktu sama saya Mbak Dewi lihatnya bener ke saya. Waktu sama Mbak Dewi ke bawah kurang asem ini Pak Hendro. Kurang asem. Ya, gimana kan saya orangnya jujur di BB gitu loh.
Jadi kita mau sampai jam berapa, Pak? Saya kasih waktu berdua. Udah, nanti aja. Kalau nggak ada GVV, males kalau ada GVV. Gitu ya. Pak Hendro, saya atas nama GVV mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini, bisa sharing-sharing, bisa memberikan insight kepada teman-teman pemula, khususnya saya gitu kan, yang saya yakin banget nih, banyak banget manusia-manusia yang memiliki tekad besar tapi minim pengalaman kayak saya. Jadi dengan adanya Bapak, mungkin juga teman-teman yang lain, Ko Michael sharing-sharing itu bisa ngasih insight yang mungkin nggak ada di buku. Dari pelaku ya. Pelaku pasar. GVV beda emangnya kalau presenter beda ya ngomongnya. Iya, saya mah gadungan, Pak. Jadi ya seadanya. Kalau ini beneran. Kagak. Biar bintang tamunya seneng aja. Mau dinyanyiin katanya kayak waktu ulang tahun, Pak. Mau. Oke. Bapak nyanyi bareng ya, soalnya saya suaranya jelek, Pak. Siapa ulang tahun? Aja ya. Kalau saya suaranya bagus, saya udah jadi penyanyi, Pak. Cuman karena saya tahu muka saya pas-pasan, suaranya pas-pasan. Pas-pasan segitu, jangan ngomong gitu. Hoax. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, teman-teman mainkan dari awal lagunya, Pak. Apaan nih? Saya nggak bisa buka lirik. Kalau saya buka lirik ini muka saya hilang. Coba Bapak buka lirik, kita nyanyi bareng-bareng. Civi nyanyi bareng-bareng. Habis itu baru di closing. Udah saya jadi keyboardnya, sok kalian nyanyi berdua. Udah gini aja, Civi ada handphone apa laptop nggak di depan? Saya udah mau dagang, ini nggak dianggap begini ya udah. Gencerengan.